barusan pas diskusi dengan rekan aku, dia tuh punya satu pertanyaan yang ikut memantik aku tuh pengen tahu jawabannya juga gitu. Jadi temanku ini, karena kita sama-sama pengen ikut event nulis cerita anak di kota Jambi, dia itu pengen nulis dengan topik uang. Dengan topik uang ini dia ingin mengangkat sesuatu yang memang jadi pertanyaan pribadi dia, yakni kenapa desain uang itu harus ganti-ganti. Dan ini membuat aku ikut bertanya juga, loh iya ya, kenapa ya desain uang itu perlu diganti oleh BI gitu, kenapa gitu, jadi pertanyaan aku juga gitu. Dan akhirnya setelah aku riset sedikit dan dari beberapa sumber, aku mendapatkan 2 alasan yang menurutku ya cukup masuk akal untuk diterima gitu, kenapa desain uang harus diganti. Yang pertama itu adalah, tadi aku catat sedikit, itu yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas. Bahwasannya uang itu kan adalah identitas nasional kita ya, yang perlu dijaga sebaik-baiknya, dan juga alangkah baiknya kalau bentuknya bagus gitu. Kita akan bangga dengan identitas nasional kita apabila identitas nasional kita itu baik dan layak dipandang, jadi layak digunakan lah gitu. Nah, meningkatkan kualitas ini maksudnya konteksnya seperti apa? Konteksnya adalah untuk mengganti kertas dan juga meningkatkan tinta teman-teman semua. Jadi kualitas dari uang baru tersebut harus lebih baik daripada kualitas uang sebelumnya. Itulah fungsinya, karena uang adalah identitas nasional kita, ini mana harus kita jaga sebaik-baiknya. Yang kemudian yang kedua dengan alasan keamanan, agar bisa ditambahkan fitur-fitur yang dimana para peniru atau para penjahat ini tidak bisa meniru bentuk uang gitu. Jadi lebih minim kasus terkait pemalsuan uang kawan-kawan semua. Jadi itulah 2 alasan kenapa desain uang itu perlu diganti. Obrolan tentang uang ini mengingatkan aku sedikit soal informasi yang pernah aku dapat juga. Jadi dulu waktu SMA aku pernah ikut lomba podcast yang diadakan oleh BI dengan 2 juniorku, yang itu isi podcastnya adalah gimana caranya kita bisa memperlakukan rupiah gitu. Rupiah ini kan adalah identitas nasional kita, mata uangnya kita. Nah, walaupun itu agak kudet ya informasi yang aku dapat, akunya nggak tahu, itu sangat membantu aku dan sangat mengarahkan aku gimana caranya aku bisa memperlakukan rupiah dengan baik gitu. Pada saat itu aku nggak tahu kalau ternyata rupiah tuh nggak boleh dilipat loh teman-teman semua. Kalau dirempet-rempet emang nggak boleh ya, karena membuat uang tuh jadi jelek dan lecek, jadi nggak enak lah gitu digunakan untuk dipandang, juga nggak enak gitu kan. Tapi ternyata yang aku baru tahu juga pada saat itu adalah ternyata rupiah tuh juga nggak boleh dilipat teman-teman semua. Terus gimana dengan dompet yang bisa malah melipat rupiah gitu. Nah, disarankan oleh BI, sempat dikampanyekan bahwa uang yang dilipat itu bahkan tidak dapat diterima oleh BI. Yang diterima oleh BI adalah uang-uang yang rapi. Nah, itu aku jadi apa ya, semenjak saat itu aku jadi tahu kalau misalnya sangat disarankan oleh BI untuk menggunakan dompet-dompet panjang yang tidak melipat uang atau menjaga rupiah. Seperti itu. Aku juga jadinya semenjak saat itu aku lebih menjaga bentuk rupiah yang aku gunakan. Karena siapa sih yang nggak senang dengan uang tunai yang mereka pegang itu bagus gitu. Siapa sih yang nggak senang gitu. Ya, alangkah baiknya dengan tujuan mulia nasionalisme kita menjaga rupiah, karena rupiah adalah identitas nasional kita semua gitu. Jadi kita harus bangga gitu ya menggunakan rupiah. Cuma ya memang sekarang saat ini udah jarang ditemukan uang tunai, karena uang tunai udah jarang digunakan karena sekarang udah ada yang namanya teknologi QRIS yang sangat hebat itu. Dan aku pun turut merasakan kehebatan dari teknologi QRIS ini. Aku ingin mendalami sih soal QRIS ini, karena sempat aku lihat juga di TikTok terkait QRIS ini membuat Presiden Amerika itu merasa terancam dengan kita, karena QRIS ini membuat perputaran ekonomi sedikit terhambat. Kenapa? Karena untuk menggunakan rupiah saat ini itu tuh kita nggak perlu menukar ke mata uang lain, cukup menggunakan QRIS, katanya seperti itu. Dan aku baru tahu. Mungkin aku akan riset lagi dan hope this help kalau teman-teman punya pertanyaan yang sama.